Ini ketika masuk ke sawah, itu setan yang sudah menunggu kita tuh. Mendengar kita sudah diampuni dosa-dosanya itu gemes lihat kita tuh. Gemes ingin secepatnya menggoda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih segar suasana subuhnya karena masih banyak kue kan, masih banyak makanan, masih suasana Idul Fitri. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani subuhnya sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Abi, kita sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Di bulan lain seperti kemarin kan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Muharram, begitu banyak keistimewaan di bulan-bulan itu sendiri ya Bi ya. Nah di bulan Syawal sendiri itu ada keistimewaannya nggak? Atau apa aja sih keistimewaan di bulan Syawal? Jadi dalam Islam itu setiap bulan itu dimuliakan dan ada keistimewaan tersendiri, ada sejarah-sejarahnya tersendiri. Seperti bulan Rajab, Muharram, apalagi Muharram kan? Di 10 Muharram itu banyak sekali sejarah-sejarahnya di 10 Muharram. Terus keistimewaan bulan Ramadan, bagaimana di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi apakah Syawal juga istimewa? Jelas istimewa. Syawal sendiri artinya meningkat. Meningkat. Segala sesuatu perkara amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu ditingkatkan di bulan Syawal. Nah, kita bahas sedikit tentang Ramadan. Di Ramadan itu kan kita senantiasa mulai salat tarawih kan? Iya, Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Terus di Ramadan kita jaga tadarus Qur'annya. Ketika di Ramadan itu mata kita dijaga nih, nggak mau mandang yang dapat menyebabkan pahala daripada puasa itu hilang. Yeah. Lisan kita wahafidhi lisan, senantiasa lisan itu kita jaga karena takut daripada pahala puasa itu hilang. Terus kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Secara akhlak kita jaga, terus ibadah kita tingkatkan. Kenapa? Karena kita tahu di bulan Ramadan itu salah satu bagaimana amalan kita, puasa kita langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya juga kan dirahasiakan. Yeah. Amalan-amalan ibadah lain Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang begitu luar biasa, ditingkatkan, dilipat gandakan daripada pahala-pahalanya. Amalan-amalan daripada sunnah Allah Subhanahu wa taala ganjar sebagai pahala-pahala wajib. Pahala daripada umroh Allah ganjar menjadi pahala-pahala haji. Jadi begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dirahasiakan juga pahala daripada saumnya. Dan Allah sendiri yang akan menilai, Allah sendiri yang akan memberikan daripada pahala daripada saum yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, ketika lepas daripada Ramadan, apa yang telah kita lakukan? Karena Ramadan itu sebenarnya kan artinya membakar atau panas, sebagai daurah madrasah. Bagaimana kita melatih diri di bulan suci Ramadan, ketika di bulan Syawal kita tingkatkan amal ibadah itu. Jangan langsung kita teriak merdeka. Merdeka berubah lagi. Jadi berubah lagi.
Bayangkan ketika di Ramadan itu, malaikat itu sudah nggak ikut campur untuk nyatet amalan saum kita, karena sudah tidak tahu tuh pahalanya sebesar apa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan langsung memberikan pahalanya. Terus setan-setan juga sudah nggak ikut campur untuk ngegoda kita. Diberikan begitu banyak kemudahan agar yang nampak dalam diri kita itu adalah sosok asli kita. Setan sudah tidak ikut mengganggu, bahkan malaikat juga untuk mencatat amalia saum kita sudah di stop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai dan memberikan daripada pahalanya. Jadi ketika Ramadan itu kita wujud kita asli tuh. Wujud kita asli. Kalau kita misalkan terdidik 11 bulan maksiat, terus masuk ke Ramadan kita masih maksiat, ya itu diri kita asli seperti itu. Bahkan kalau kata guru Abi itu, di Ramadan itu sebenarnya kita bisa berkaca kita itu ahli mana gitu. Ahli neraka kah atau ahli surga kah? Kita bisa menilai sendiri sebenarnya. Ternyata untuk melawan hawa nafsu juga begitu luar biasa, apa namanya, susahnya. Susahnya, perjuangan, penuh perjuangan. Bahkan siang hari itu makanan yang sisa sahur saja dilihatnya itu begitu nikmat, begitu menggoda itu dari segi makanan saja. Tapi ketika selesai berbuka, nafsu daripada yang nampak ketika siang hari dan sore hari itu tuh hanya dengan seteguk air ataupun dengan beberapa biji kurma hilang gitu. Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keluar biasaan, bahkan diberikan ampunan yang begitu luar biasa. Makanya begitu merugi, kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka dan rugi. Bagaimana doa daripada Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka orang-orang yang didapati bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Ramadan itu rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu banyak, dan begitu rugi ketika kita tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita diampuni, ketika masuk ke Syawal itu setan yang sudah menunggu kita tuh, mendengar kita sudah diampuni dosa-dosanya itu gemes lihat kita tuh, gemes, ingin secepatnya menggoda kembali, ingin secepatnya bagaimana. Jadi trik-trik daripada setan itu, setan itu tidak akan mengambil pahala sholat kita, tidak akan mengambil pahala saum kita, tidak berguna bagi setan. Tapi bagaimana caranya ketika kita sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada ria. Ketika kita beraktivitas amaliyah ibadah, bagaimana ibadah kita sia-sia, bisa tanpa ilmu, bisa karena ria. Jadi ditumbuhkan dalam hati oleh setan itu bagaimana beramal itu ria, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Terus bagaimana memupuk rasa bangga dan bahagia ketika diam dalam maksiat. Itu trik-trik daripada setan. Selama 1 bulan kita tidak bareng tuh, tidak digoda. Ketika masuk Syawal, awal Syawal, dia beraksi kembali. Bagaimana caranya untuk menggoda kita kembali? Karena kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dalam sebuah sabda Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patah tulang punggung setan itu. Merasa apa yang dilakukannya selama 11 bulan itu sia-sia. Karena hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan diampuni dari segala dosanya. Maka dalam bulan Syawal itu yang artinya peningkatan, kita tingkatkan amaliyah ibadah kita. Jangan mau lagi bersahabat dengan setan. Jangan langsung teriak merdeka. Dan di bulan Syawal juga ada beberapa amalan, juga ada beberapa
sejarah yang terjadi di bulan Syawal, Umi. Salah satunya menikahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Terjadi perang Khandaq, terus perang Uhud itu di bulan Syawal, perang Hunain, perang Taif itu di bulan Syawal juga. Juga di bulan Syawal itu lahirnya daripada imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari, yang bertepatan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 1904 Hijriah. Lahir daripada Imam Bukhari di kota Bukhara, Uzbekistan. Bahkan dalam sebuah keterangan juga meninggalnya juga di bulan Syawal. Jadi beberapa sejarah terjadi di bulan Syawal. Lalu amalan-amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Syawal? Salah satunya yang Abi katakan tadi, meningkatkan amaliyah ibadah. Kalau tidak bisa meningkatkan, minimal satu level ketika apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita biasa tadarus di bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal kalau tidak bisa meningkatkan, minimal kita selepal. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, karena yang lebih baik itu yang meningkat. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu kan rugi. Tapi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang-orang yang celaka. Sebenarnya untuk satu level saja sebenarnya rugi. Bagaimana kita tingkatkan semangat kita untuk menjalani amaliyah ibadah, kebaikan-kebaikan kita. Jadi satu, kita berusaha untuk meningkatkan amaliyah ibadah atau mempertahankan apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang biasanya di bulan suci Ramadan tadarus, lakukan kembali di bulan Syawal. Atau hadirkan kembali kerinduan di bulan suci Ramadan itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal kita lakukan kembali. Misalkan biasa dulu Ramadan Qiyamu Ramadan, malamnya ada salat tarawih, kita lakukan kembali dengan di bulan Syawal ada salat tahajud. Atau misalkan kita di bulan Syawal senang berbagi tajil, ya berbagi tajil kan? Di bulan Syawal kita juga bisa lakukan itu. Berbagi tajil bagi orang-orang yang berpuasa sunnah 6 hari kan? Atau kita senantiasa bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita bisa lakukan amaliyah ibadah ataupun kebaikan itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Hebatnya bulan Syawal, ketika awal bulan Syawal masuk itu kan digemakan takbir, tahlil, tahmid. Bahasa keren kita kan takbiran. Begitu agungnya bulan Syawal. Kita tingkatkan amaliyah ibadah. Juga yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal yaitu saum sunnah 6 hari. Saum sunnah 6 hari. Padilahnya itu seperti kita saum 1 tahun. Disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sauban radhiyallahu an, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dilanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, maka sama dengan menyempurnakan saum selama 1 tahun. Itu pahalanya. Saumnya itu bisa langsung 6 hari. Makanya dulu tuh Umi waktu Abi kecil itu ada lebaran kedua. Ya, lebaran kedua itu bukan berarti Idul Adha, bukan. Jadi setelah melewati hari tasyriknya, lebaran pertama hari Idul Fitri dan esok harinya, lalu 3 Syawalnya kita puasa kembali sampai 6 hari. Nah setelah itu lebaran kedua gitu. Lebaran kedua ngapain aja tuh di lebaran kedua? Ya sama aktivitasnya, kita makan ketupat, terus ya kumpul keluarga. Biasanya ada acara piknik kalau di lebaran kedua dulu tuh. Kalau lebaran yang pertamanya Idul Fitri lebih kepada silaturahmi, terus kita ke makam. Itu yang lebaran pertama. Tapi yang lebaran kedua setelah saum sunnah itu biasanya piknik gitu, piknik bareng keluarga. Nah itu kita kalau bisa nanti kita lakukan ya, kita amalkan. Kalau tidak bisa 6 hari berturut-turut,
bisa sehari saum sehari tidak, ataupun bebas waktunya. Yang penting selama masih ada Syawal itu kita berpuasa 6 hari, jadi bebas waktunya. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah saum Syawal itu bisa dengan qada, atau mendahulukan mana qada dengan saum Syawal? Yang jelas harus didahulukan adalah qada. Yang wajib dulu ya, Yang wajib dulu, karena itu utang daripada yang kita tinggalkan dari bulan suci Ramadan. Bisa diqada di bulan Syawal. Misalkan kita tertinggal 3 hari, kita qada 3 hari dan kita saum 6 hari, berarti total 9 hari. Wah, berat juga kalau 9 hari misalkan. Bisa digabung, Umi. Kita saum qada, mengqada, dan kita bisa menyempurnakan saum sunahnya. Misalkan kita mengqada 3 hari ya, dan kita saum sunnah 6 hari. Ya kita cukup saum 6 hari saja. Qadanya sudah 3 hari dan sudah termasuk daripada penyempurnaan saum sunnah 6 hari. Kita sudah membayar daripada utang saum, dan kita juga mendapat pahala daripada saum sunnah 6 hari itu. Makanya bagi yang tertinggal, apalagi kaum wanita kan ada haid, ini momen yang tepat kita bisa mengqadanya di bulan Syawal agar mendapat daripada pahala penyempurnaan puasa selama 1 tahun. Jadi bagi yang gemar berpuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan khusus pahalanya, apalagi saum Syawal itu saum yang paling berat. Iya, yang paling berat. Makanan sedang banyak kita puasa, orang lain enggak kan. Terus ya makanan sedang banyak, tapi di sanalah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu luar biasa, seperti kita saum selama 1 tahun. Dan bagi yang gemar saum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu surga khusus VIP, namanya pintu surga Ar-Rayyan. Pernah dengar, Umi? Pernah. Ya, itu pintu surga yang khusus bisa dilewati oleh orang-orang yang senantiasa berpuasa. Cuma bukan puasa Ramadan saja, Umi ya. Karena puasa Ramadan itu sudah masuknya ketentuannya wajib dan umum, seluruh muslim berpuasa. Jadi dia puasa Ramadan, dia puasa Senin Kamis, dia puasa Yaumul Bid, dia puasa Daud, dan puasa sunah-sunah lainnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pintu khusus namanya pintu surga Rayyan. Dan pintu surga ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagi ahli berpuasa, ahli haji, ataupun ahli sholat. Makanya apa amalan yang kita pertahankan nih? Jangan sampai kita tidak ada kriterianya satupun. Kita masuk dari pintu yang mana? Nah, dari pintu Rayyan ini khusus, bahkan ketika dibuka langsung ditutup kembali. Jadi orang itu tidak bisa lihat dalamnya apa, saking spesialnya. Jadi khusus orang-orang yang berpuasa. Dan ketika masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dahaga. Jadi sudah tidak merasakan haus lagi. Kalau kita masuk, misalkan kita di luar rumah dalam keadaan terik matahari, dan ruangan rumah yang kita miliki itu ada AC-nya, kita dari luar masuk ke dalam kan begitu segar kan, sejuk. Ar-Rayyan juga seperti itu. Jadi ketika masuk itu langsung hilang dahaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dahaga, dan fasilitas yang disediakan di dalamnya itu begitu sungguh memuaskan. Ada alim ulama yang mengatakan Ar-Rayyan itu artinya itu kepuasan. Jadi begitu khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa bagi ahli yang saum. Jadi ayo jangan ditinggalkan saum daripada saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, selain daripada saum sunnah, ada juga
amalan silaturahim yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Kita mengunjungi karib kerabat, kita mengunjungi sahabat-sahabat, sanak saudara di bulan Syawal. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal bulan Syawal di Lebaran. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai para sahabat-sahabatnya di bulan Syawal. Juga amalan yang bisa dilakukan di bulan Syawal yaitu menikah. Karena itu salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Makanya kadang bulan Syawal ada juga yang menikah untuk mengambil daripada barokahnya bulan Syawal. Jadi yang jomblo-jomblo yang sudah ada jodohnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah di bulan Syawal untuk menikah, segera menikah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada pertanyaan lain tentang bulan Syawal? Iya, jadi batas puasa Syawal itu sampai kapan tuh, Bi? Dari tanggal berapa sampai berapa? Sampai akhir Syawal. Jadi walaupun akhir Syawal, selama itu masih bulan Syawal masih boleh ya, Bi ya? Masih boleh kita berpuasa untuk menggenapkan bagaimana 6 hari itu terpenuhi. Boleh diambil Jadi akhir. nggak harus awal, Nggak pertengahan harus atau akhir juga boleh ya, Bi ya? Boleh pertengahan kita lakukan, boleh akhir Misalnya kita kan, lakukan. kalau misalnya awal-awal tuh banyak tamu yang datang untuk menghargai tamu juga kan, kita masa sih tamunya makan kitanya enggak, jadi kayak nggak menghargai gitu. Tapi kalau awal daripada hari raya itu tasyrik ya, haram untuk berpuasa. Jadi kita bisa berpuasanya selesai aman-amannya. Makanya Abi ngambil itu 3 hari setelah Syawal, 3 hari setelah atau tanggal 3 Syawalnya mulai. Atau misalnya berpuasa. lebih, itu kan masih awal ya, Bi, kalau Iya. tanggal 3. Ngambil Misalnya pertengahan gitu ya. pertengahan, misalnya Boleh. atau akhir. Ngambil pertengahan boleh. Ngambil minggu terakhir daripada Minggu Syawal terakhir ya, juga boleh, juga boleh. Yang penting terpenuhi daripada 6 harinya. Atau kita cicil 2 hari dulu lah, nanti pertengahan 2 hari lagi. Jadi Nanti nggak akhir apa-apa ya, dulu. nggak apa-apa. usah berurutan. Jadi tidak harus berurutan 1 sampai 6. Jadi kita bisa ngambil dicicil juga boleh, asal selama bulan. Selama masih Iya. bulan Syawal. Makanya momen nih yang ada batal di bulan suci Ramadan karena syariat batalnya ya, seperti wanita yang haid, Iya. bisa dikodo tuh di bulan Syawal, itu luar Lebih biasa. baik cepet-cepet dikodo di bulan Iya. Syawal ya, Bi. Iya, di bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan bulan yang begitu indah, yaitu bulan suci Ramadan, Umi ya. Amin, Begitu ya banyak Allah. kerinduan yang ditanamkan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, usia keluarga kita untuk menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bagi para sahabat-sahabat yang mudik, mudah-mudahan selama sampai tujuan berkumpul begitu bahagia dengan keluarga-keluarga tercinta di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.